Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali kita dalam serial zakat. Pertemuan ini pertemuan yang ke-6 khusus berbicara tentang zakat. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Selawat kita kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan kali ini kita akan berbicara tentang orang yang tidak boleh menerima zakat, di mana sebelumnya kita sudah berbicara tentang asnaf-asnaf yang berhak menerima zakat. Lalu pada pertemuan ini yaitu tentang berbicara mengenai kelompok-kelompok atau beberapa kelompok orang, di mana kita itu terbagi menjadi 3. Kelompok pertama disebut orang kaya, kedua orang miskin, dan ketiga orang yang tidak kaya dan tidak miskin. Dan insya Allah itu pada kajian yang kelima, insya Allah cukuplah jelas. Adapun pada kesempatan ini adalah orang yang tidak boleh menerima zakat. Karena bukan berarti ketika kita membahas orang yang berhak, lalu orang yang tidak berhak itu adalah orang selain itu. Jadi di sana perlu kita ketahui berbagai macam rincian. Di antaranya adalah ada orang-orang yang mungkin keluar dari pembahasan yang sebelumnya. Maka kita masuk saja. Bismillahirrahmanirrahim. Ini dalam kitab Fathul Mu'in yang disyarah hasyiahkan oleh Hasyiah I'anatut Talibin, juz 2. Walau a'taha az-zakata walawil fitrata. Andainya zakat itu dikeluarkan, diberikan, disalurkan meski kafirin, orang kafir, aw man bihi raqqun, aw hashimi, aw muttalibi, aw ghaniyin, aw mukfiyin binafaqatin qarib, lam yujzi'u. Kalaulah zakat itu diberikan kepada pertama orang kafir, lalu keturunan baginda sallallahu alaihi wasallam dari Bani Hashim atau Bani Muttalib, seperti banyak yang kita tahu di negara kita ada yang disebut dengan habaib, itu keturunan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada seorang habaib bisa menerima zakat, tidak boleh menerima zakat. Jadi dalam ibarat ini kita akan simpulkan orang-orang yang tidak berhak menerima zakat. Yang pertama adalah orang kafir. Maka tidak sah kita memberikan zakat ataupun zakat fitrah, tidak sah diberikan kepada orang kafir. Lalu yang kedua pada Sallallahu alaihi wasallam, yaitu sayyid atau al-habaib. Nah, untuk yang dua kelompok ini
saya kira tidak perlu kita panjang lebar karena kita sudah sangat jelas dan tidak terlalu banyak perinciannya. Karena ada hadis-hadis yang menunjukkan sebagaimana yang diriwayatkan bahwa zakat hiya awsakhun nas, bahwasanya zakat ini adalah sisa-sisa kotoran yang ada dalam harta manusia. Wa innaha la tahillu li Muhammadin wala li alih, dan zakat itu tidak sah, tidak halal bagi Muhammad dan keluarganya. Ausah artinya bukan bermakna dia itu kotor lantas diberikan kepada orang lain, tapi ialah harta lebih yang kalau kita tidak keluarkan maka harta kepemilikan kita akan menjadi kotor karena adanya. Dan itu bukan berarti dia kotor, tapi dia tetap bersih. Tapi kalau dia tetap berada di kita satukan dengan harta kita, kita mencampur harta kita dengan orang lain, maka harta kita termasuk harta yang mukhtalit bainal harami wal halal. Artinya ketika berzakat berarti harta kita dalam keadaan kotor, bercampur dengan hak kita dan hak orang lain. Karena sesungguhnya zakat adalah bukan hak kita, tapi hak mustahik zakat. Jadi dua kelompok itu, yang pertama adalah orang kafir tidak boleh menerima zakat, dan baginda sallallahu alaihi wasallam. Lalu yang ketiga yaitu ghaniyun, orang kaya. Pada pertemuan sebelumnya bahwa batas orang kaya adalah dia memiliki harta berkecukupan untuk menanggung hidupnya seumur hidup. Dalam satu pendapat, kifayati sanah, cukup untuk menanggung hidupnya selama 1 tahun. Lantas perbicaraan kita bukan sampai di sana. Bukan berarti selain itu baru boleh menerima zakat, tidak. Karena ada orang yang hartanya tidak cukup untuk biaya segala, dia mustahik zakat. Dan ada juga orang tidak punya seperti itu, tapi dia tidak boleh menerima zakat karena dia muktafi. Nah, dalam kelompok yang keempat, au muktafiyim binafaqatin qarib. Jadi ibaratnya sah zakat diberikan kepada satu, yaitu orang kafir, dua, keturunan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu yang ketiga orang kaya, yang keempat adalah orang yang dicukupkan. Bahwa banyak orang tidak kaya tapi dia dicukupkan. Dicukupkan artinya di sini adalah dia miskin. Dia miskin, dia tidak punya penghasilan atau dia tidak punya harta, dia miskin. Apakah secara serta-merta orang itu akan dianggap mustahik zakat? Belum tentu. Karena bisa jadi dia miskin tapi dia muktafi. Nafaqatin qarib, dia orang yang dicukupkan oleh nafkah orang terdekatnya atau orang yang menanggungnya. Min aslin au far'in au zaujin, yaitu orang yang dicukupkan tanggungan kehidupannya oleh memang orang yang wajib menanggung, atau kerabatnya, atau suaminya, keluarganya, bisa jarinya seperti itu, misan, paman dan sebagainya, keponakan dan sebagainya. Orang yang sudah ada menanggung tanggung jawab atas kehidupan mereka, lalu mereka dicukupkan maka zakat. Bi khilafil mukfi binafaqatin mutabarri,
Berbeda dengan orang yang cukup kehidupannya tapi cukup bukan ditanggung oleh kerabat, bukan ditanggung oleh keluarga, bukan ditanggung oleh suami atau anak dan sebagainya. Tapi dia ditanggung oleh mutawarrid, orang yang menyumbang secara sukarela. Misalnya dia hidup di panti asuhan. Nah, dia cukup duitnya. Dia cukup. Tapi kecukupannya bukan atas hasil dia. Kecukupannya bukan ditanggung, diberikan, dibiayai oleh. Tapi dia dicukupkan oleh mutabarri. Yaitu orang yang bersedekah, menyumbang, berimpak kepadanya. Maka orang ini termasuk dia masih boleh menerima zakat. Contoh kecilnya adalah seorang suami, dia miskin. Siapa yang menanggung dia? Siapa yang menanggung dia? Ayah, keluarga, anak, bahkan istrinya. Selama yang menanggung kehidupannya ini adalah keluarganya, maka kalau dia cukup, dia masih tidak boleh menerima zakat selama dia cukup oleh kebutuhan itu. Nah, dari sini kita akan mengambil pelajaran bahwa selama ini kita sering memberikan zakat, kita tidak di dalam masalah ini. Misalnya kita memberikan kepada seorang yang tua, tidak bisa berpenghasilan apa-apa. Tapi ketika kehidupannya cukup ditanggung oleh keluarganya, ditanggung oleh anaknya, kerabatnya, maka dia sudah tidak berhak lagi menerima zakat karena dia masuk dalam kategori muktafi atau mukfi. Nah, ini kelompok inilah yang perlu kita tekankan baik-baik. Jadi memberikan satu zakat kepada seorang anak, misalnya memang anak itu miskin, tapi ada keluarganya yang menanggung. Dia sudah ditanggung oleh keluarganya. Maka itu dia tidak berhak menerima zakat. Justru sebaliknya yang kita berikan zakat adalah menanggung mereka. Kalau kebutuhan mereka pas-pasan, tapi dia bisa menanggung orang lain, dia bahkan bisa berhutang, orang itu yang kita berikan tanggungan. Orang itu yang kita berikan zakat, bukan orang yang ditanggung. Anak dan istri mereka berada dalam tanggungan, tidak termasuk mustahik zakat. Dengan syarat kita dalam memberikan kewajiban kita, mereka tidak cukup. Tapi kalau mereka, anak dan istri kita itu berhak menerima zakat. Yang harus kita ketahui di sini adalah seumpama misalnya ada suatu keluarga, dia menanggung anak yang misalnya anak yatim, miskin, ditanggung dia. Tapi dia keluarganya, misalnya keponakannya, maka anak ini belum bisa dikategorikan ke dalam orang yang berhak menerima zakat kalau mereka cukup. Dan kecukupan ini sangat tidak bisa kita kilas saja. Karena bisa jadi orang yang ditanggung oleh keluarga ini selalu kelihatan cukup. Mereka sebenarnya terlalu banyak kebutuhan yang mereka cukup. Dan ini hanya mereka yang tahu. Namun kita berkewajiban untuk sedikit meneliti. Adapun kalau kita sudah meneliti dengan baik, dengan seksama, kita salah arah mengeluarkan zakat, maka itu dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang salah itu adalah kita mengeluarkan hanya sekedar mengeluarkan. Nah, permasalahan yang ada dalam bab muktafi ini adalah dengan syarat orang yang memberikan tanggungan itu adalah bukan dari keluarganya. Kalau
yang menanggung adalah keluarganya sendiri, maka dia keluarlah dari orang yang berhak menerima zakat. Itu hanya di sana perbedaannya. Jadi di sini kita ketahui bahwa alangkah baiknya kita menyerahkan zakat misalnya pada suatu keluarga, kita lihat suaminya saja. Jadi tidak perlu kita bilang saya mau berzakat kepada Anda, terus ini anak saya berzakat kepada anak Anda, terus ini istri saya berzakatnya dia untuk istri Anda. Tidak perlu. Kita cukupkan kepada suaminya, yaitu itu. Karena kalau keluarga itu memang miskin, tapi dia bisa mencukupi keluarganya, maka keluarganya tidak termasuk mustahik. Tapi dia sendiri menjadi tulang punggung, maka dia yang, kalau dia merasa kekurangan dalam mencukupi keluarganya, maka alangkah baiknya ketika kita menyerahkan zakat kepada keluarga itu cukup berbicara berhadapan dengan kepala rumah tangga. Jadi jangan mencari-cari jalan untuk mendapatkan zakat yang banyak. Ini saya suami dapat zakat ini. Sekarang istri saya yang belum. Nah, nanti anak saya yang belum. Anda perlu diberikan kepada suami. Meskipun zakat itu banyak. Kan tidak apa-apa. Andainya zakat itu 1, 2 orang, 3 orang, bahkan 10 orang berzakat kepada 1 orang. Bahkan kalau bisa 1 orang bisa yang masuk. Sehingga tahun depan dia bisa untuk berzakat, bukan menerima zakat. Lalu ada pengecualian di sini yang perlu kita ketahui bahwa wa yajuzul lil mukfi, dan boleh orang yang cukup ini mengambil zakat atau menerima zakat dari yang mencukupkannya, yang dari yang menanggung, termasuk suami, termasuk anak, termasuk orang tua sendiri. Kita boleh berzakat kepada orang tua kita, ayah ibu kita, boleh berzakat kepada anak cucu kita, boleh berzakat kepada suami kita, yang walaupun itu merupakan tanggungan kita, dengan syarat jangan dia mendapatkan zakat dari asnaf, fakir dan miskin. Itu syaratnya. Jadi di sini dijelaskan wa yajuzul lil mukfi bihal akhdhu bighairil maskanati wal faqri. Boleh seseorang yang berada dalam tanggungan kita atau yang menanggung kita, kita berikan zakat atau menerima zakat dari dia selama bukan dari jalur miskin dan fakir dan miskin. Karena dari jalur fakir dan miskin ini sudah dicukupi, sudah dibatasi dengan kewajiban kita untuk menanggungnya. Makanya tidak boleh memberikan zakat kepada orang tua kalau asnaf, orang tua kita miskin atau fakir. Demikian juga anak kita dari jalur fakir dan miskin, kita tidak boleh memberikan zakat. Tapi kalau dia dari jalur lain, maka itu boleh. In wujida fihi hatta mimman talzimuhu an-nafaqah. Kalau didapati dia termasuk yang selain daripada asnaf fakir dan miskin, meskipun kita wajib menafkahinya. Gambarannya begini, asnaf zakat fakir miskin. Nah, kita ambil satu contoh saja, orang tua kita. Pada umumnya tidak sah mengeluarkan zakat kepada orang tua kita. Tidak sah mengeluarkan zakat kepada orang tua kita. Tapi tidak sah itu kalau kita berikan orang tua kita dari asnaf, fakir dan miskin. Tapi seandainya orang tua kita baru masuk Islam, wa mu'allafatu qulubuhum, yaitu orang yang masuk Islam, maka boleh kita berikan zakat. Walaupun itu orang tua kita, walaupun itu tanggungan kita, karena dia masuk menjadi ahli zakat, orang yang berhak menerima zakat dari kita dari jalur mu'allaf. Kemudian kedua,
Contohnya lagi, kita punya orang tua, dia menanggung hutang. Dia punya hutang dan tidak sanggup dibayar. Maka boleh seorang anak memberi zakat kepada orang tuanya lewat jalur al-gharimin. Atau orang tua kita ternyata dia seorang amil zakat yang ditugaskan oleh pemerintah, maka dia berhak lewat amil zakat. Yang sebenarnya tidak boleh seorang anak berzakat kepada orang tua berzakat kepada anak atau cucunya, atau cucu berzakat kepada kakeknya, neneknya, itu kalau menganggap orang tua atau keturunannya ini adalah fakir atau miskin. Adapun memberikannya zakat dari jalur asnaf yang lain, maka hukumnya boleh. Wa yundabu lizaujati i'ta'u zawjiha min zakatiha, dan disunnahkan seorang istri yang kaya berpenghasilan untuk memberikan zakatnya kepada suaminya, hatta bil faqri wal maskanah. Adapun dalam hal ini boleh dia memberikan zakat kepada suaminya meskipun lewat asnaf fakir atau miskin. Nah, jadi kalau istri kita mau berzakat kepada suami, jalur apapun. Kalau dari jalur miskin, suaminya miskin, dizakati boleh. Sepakat para ulama. Tapi kalau suami berzakat kepada istri, boleh. Karena itu tanggung jawab suami. Terkecuali istrinya itu masuk dari asnaf yang lain. Jangan masuk dari asnaf fakir atau miskin. Nah, jelas itu nggih. Lalu sebagian di ujung pertemuan kita ini, kita ambil fatwa Imam Nawawi. Dan ini juga banyak menjadi pertanyaan, hukum memberikan zakat kepada orang yang nggak sholat. Apakah hukum memberikan zakat kepada orang yang tidak sholat itu boleh? Maka ada ulama yang membahas jangan diberi, tapi sebenarnya itu salah kaprah. Karena sebenarnya adalah bidaha la yaqbiduha lahu illa waliyuhu ay qasabiyin aw wa majnunin. Bukan dia tidak diberikan zakat. Misalnya dia miskin, lalu akan diberikan zakat. Bukan kita dilarang untuk memberikannya zakat. Siapa tahu dengan zakat itu hatinya bisa terluluh. Ya Allah, saya nakal begini, saya nggak diberi zakat sama orang, maka hatinya akan luluh. Tapi sebenarnya aturannya adalah tidak dia menerima zakat langsung. Ketika kita memberikan orang yang tidak sholat ini, sama hukumnya dengan memberi anak kecil atau memberi zakat orang gila. Maka yang diberikan adalah bukan orangnya, tapi walinya. Jadi kalau ada orang, anak muda nggak sholat, dia miskin, kita berikan zakat. Tapi jangan beri orangnya langsung, berikan kepada walinya yang bertanggung jawab atas dia, orang tuanya dan sebagainya. Demikian juga kalau memberi, cari walinya. Dan demikian juga kalau memberikan zakat kepada panti asuhan, jangan anak itu dipanggil. Anak langsung ittifaq sama anak, cari yang bertanggung jawab dalam hal itu. Demikian juga kalau kita mau berzakat kepada orang gila, jangan orang gilanya diberikan. Berikan keluarganya yang bertanggung jawab atas dia. Nah, jadi memberikan tidak sholat bukannya tidak boleh. Tetap mereka berhak, tapi ketika memberikannya, berikan kepada melewati walinya. Itu saja yang perlu kita ketahui. Kaum muslimin muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
perkara dalam hal zakat ini tak lepas kita dari hitung menghitung, maka di ujung masalah ini saya akan menghimbau kita berangkat dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi kama yuhibbu li nafsihi. Tidaklah sempurna keimanan seseorang sehingga dia mencintai di orang lain sebagaimana dia mencintai. Dan hal ini diasihkan lewat memberikan harta, baik itu zakat atau sedekah. Artinya perkara ini adalah perkara iman. Adapun tentang yang berhak, ukurannya, nisabnya, haulnya adalah matematika dari Allah Subhanahu wa taala yang harus kita taati. Tapi bukan untuk kita perhitung-hitungkan. Artinya misalnya kita zakat 2,5 kilo. Jangan terlalu dihitung, sedikit diambil. Zakat kita 105.000, oh ya harus pas 105.000. Enggak. Zakat kita 90.000, udah genepin aja 100. Seperti gitu. Ada orang miskin, ada orang di sini kita ragu, di sini ini yang berhak apa ini yang berhak. Kita punya zakat 1, kita berikan ini pada ini. Jangan terlalu pusing. Berikan dua-duanya, cari tambah dengan harta yang lain. Jadi itu udah melampaui apa yang kita takutkan. Misalnya kita mau berzakat 100.000 nih. Lalu kita mau berikan kepada 2 orang. Antara 2 orang ini kita akan siapa yang kita kasih? Ini kayaknya kurang miskin, ini kayaknya begini, ini kayaknya begini. Ragu. Jadi dalam masalah zakat ini jangan terlalu perhitungan. Kalau zakat kita 100, ambil saja lagi 100. 200 bagi mereka sama-sama 100. Jadi entah mana yang benar miskin nanti, semuanya sudah tepat. Artinya satunya bernilai sedekah. Jadi kita keluar daripada hilaf dan kita keluar daripada was-was apakah zakat kita benarnya atau tidak. Intinya apalagi zakat ini fitrah jumlahnya sangat kecil. Ya Allah, berikan kepada kakek saya aja. Dulu saya berikan kepada keponakan saya aja. Sementara dia cukup. Dulu saya berikan ini. Sekarang mendengar kajian ternyata harus memberikan kepada mustahiknya. Bagaimana ini? Nggak enak perasaan saya. Nggak. Saya suka kasih ternyata nggak berhak. Sekarang pikiran tuh banyak. Nah caranya jangan perhitungan. Kita cari mustahik yang sebenarnya. Jangan begitu. Keluarkan lagi harta kita. Berikan kepada mustahik yang sebenarnya, berikan juga kepada orang yang sudah biasa kita berikan. Maka kita akan jumlah 2 lipat dari yang seharusnya. 1 lipat zakat itu akan bernilai zakat dan satunya lagi akan bernilai sedekah. Artinya semakin banyak kita memberi semakin baik dan sedikit kita memberi kurang baik. Jadi jangan kita perhitungan, kita belajar fikihnya hanya untuk mengetahui batas-batas minimalnya saja, tapi untuk memprakteknya tolong jangan terlalu dihitung-hitung. Ulama bilang zakat fitrah misalnya 2,5 kilo, keluarkan 3 kilo. Ulama bilang berpendapat 3 kilo, keluarkan 4 kilo seperti gitu. Ulama bilang harus tetanggamu dapat yang ini, berikan kiri kanannya. Ini untuk berhati-hati dan untuk menunjukkan bahwa kita bukan hanya mengeluarkan zakat bukan semata-mata karena wajibnya dan takut dosanya, tapi kita keluarkan semata-mata menjalankan perintah Allah dan tidak perhitungan. Allah bilang kasih dia zakat 100.000, kita keluarkan 200.000. Maka bisnis yang disandarkan kepada Allah ini sungguh akan menjadi bisnis yang tidak akan pernah merugi. Mudah-mudahan itu semua bisa menjadi membersihkan diri dan jiwa kita
di dalam kehidupan ini. Terkait dengan kata-kata membersihkan, zakat berkaitan dengan harta, zakat fitrah berkaitan dengan kita. Artinya zakat mal untuk membersihkan kita dan zakat fitrah untuk membersihkan diri kita dan puasa kita. Jadi dia berbeda sedikit di sini. Adapun cara memberi, siapa yang diberi itu sama dengan zakat mal. Dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kiranya hanya ini yang kita dapat sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada keterangan yang mungkin salah ucap atau bagaimana, bisa pemirsa tulis di komen nanti kita. Dan kita mohon kepada semuanya agar selama pembahasan zakat ini saya mohon maaf atas mungkin ada kata-kata yang kurang berkenan atau silap kata, salah ucap dan sebagainya. Kalau kira-kira kesalahan itu agak fatal, tolong di komen sehingga kesalahan itu bisa dibenahi. Karena kita adalah manusia, makhlul khata' wal nisyan, kita tidak luput dari salah dan silap. Maka saya mohon untuk dengar ringan hati untuk memberikan komennya yang bernadakan membangun begitu. Dan insya Allah kita akan menjawabnya dengan penuh bijaksana, dan itu merupakan suatu yang sangat berharga bagi saya pribadi karena kita belum tahu yang mengoreksi kita. Orang akan tertutup dan tidak bisa melihat kekurangan dirinya sendiri, tapi peka kepada kekurangan orang lain. Itulah kelemahan kita sebagai manusia. Maka Anda yang melihat kekurangan saya, tolong dikasih tahu sehingga saya bisa membenahi diri, karena ini terkait dengan hukum dan kemaslahatan umat. Maka itu wajib kita sampaikan. Kurang lebihnya mohon